Selamat pagi kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Oma, Opa, sahabat PKLU dimanapun berada. Pagi hari ini kita kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bersama saya Willem Pati dari GPIB Irene, Jakarta Utara. Adapun pembacaan yang pagi hari ini kita baca dan merenungkan bersama terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Rut pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang dan mensyukuri akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang malam hingga kami boleh ada di pagi hari ini lagi dengan sehat walafiat. Ya Tuhan, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu dalam program saya dan PKLU membaca firman Tuhan bersama. Mari Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah kami, agar memampukan kami bisa memahami dan mengerti bagian firman ini sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima menyatakan, beberapa waktu kemudian Naomi mertuanya berkata kepadanya, "Anakku, tidakkah sebaiknya aku mengupayakan perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Bukankah Boas kerabat kita dan engkau pernah bersama hamba-hambanya yang perempuan? Malam ini ia akan menampi jelai di tempat pengerikan. Karena itu, mandilah, pakailah minyak wangi, kenakanlah pakaian terbaikmu, dan pergilah ke tempat pengerikan. Jangan sampai engkau diketahui orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ketika ia berbaring tidur, perhatikanlah tempat ia berbaring. Datangilah dia, singkaplah selimut pada kakinya, dan berbaringlah di situ. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Rut berkata kepadanya, "Semua yang kau katakan itu akan kulakukan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan mari kita mengikuti uraian melalui sabda benak umat ini dengan tema dilindungi untuk melindungi. Ayat emasnya, "Anakku, tidakkah sebaiknya aku mengupayakan perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Oma, Opa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang yang beragama percaya bahwa
Tuhan itu pencipta dan akan selalu melindungi ciptaannya. Tetapi tidak semua pribadi penganut agama memiliki kepedulian untuk melindungi sesamanya. Bahkan tidak jarang yang berpikir, aku saja susah dan butuh dilindungi dan bahagia. Jadi tidak usahlah memikirkan, apalagi melindungi orang lain. Apakah ada warga gereja yang memiliki pikiran seperti itu? Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan ini, mari renungkan kisah keluarga Naomi. Naomi yang sudah ditinggal mati oleh suami dan kedua anak lelakinya menjadi miskin dan susah. Untuk menopang hidupnya perlu pertolongan dari Rut yang juga sudah menjanda. Meski seperti itu, Naomi menaruh rasa ibah dan peduli terhadap Rut. Ia tidak mau Rut menjalani masa depannya dalam kesusahan. Karena itu Naomi merencanakan sesuatu supaya Rut mempunyai seorang pelindung yang dapat membahagiakannya, sekaligus akan memberi keturunan bagi Naomi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, suatu hari Naomi memanggil dan menyarankan Rut agar merapikan diri serta berpakaian yang bagus. Lalu diam-diam datang ke tempat pengerikan Boas. Ketika Boas tertidur, Rut diminta berbaring di kaki Boas. Bila Boas terbangun, maka ia akan mengatakan sesuatu untuk dilakukan Rut. Rut melakukan apa yang disarankan mertuanya. Kisah di atas mengingatkan kita bahwa dalam situasi dan kondisi seperti apapun, maka kita tidak boleh bermasa bodoh terhadap orang yang memerlukan perlindungan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kita sekeluarga. Karena itu, kita harus meneruskan perlindungan itu kepada sesama kita. Mari saling peduli untuk melindungi supaya semua orang merasa aman dan bahagia. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan melawat kami melalui firman, mengingatkan kami untuk saling melindungi. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang dan mendoakan fungsionaris Majelis Sinode GPIB dengan segala aktivitas dan pelayanannya. Tuhan memberkati. Memberkati juga Dewan Pelkat dari Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU. Terus istimewa
Dewan PKLU dengan segala programnya. Bapak berkati agar dapat dilaksanakan dengan sukacita bagi kebahagiaan semua kami anggota PKLU. Kami berdoa juga bagi Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKLU dimanapun berada, yang mungkin dalam saat ini sementara dalam keadaan kondisi lemah tubuh. Bapak datang melawat mereka dan menjamah mereka, sembuhkan mereka dari kesakitan mereka. Dan memberkati semua kami, anggota PKLU GPIB dimanapun kami berada, agar kami senantiasa bersukacita dan bergembira. Kami bersyukur juga Tuhan atas program pemerintah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia pada besok hari tanggal 27 November 2024. Tuhan kiranya turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan ini. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi gereja dan pekabaran Injil. Tuhan memberkati para gembala dan para pekerja pekabaran Injil, agar selalu dan senantiasa mau melayani mereka-mereka yang belum mendengarkan kabar sukacita dan keselamatan, agar satu saat kelak semua lutut akan berlutut dan semua lidah akan mengaku Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah program acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Semoga Bapak, Ibu, Oma, Opa senantiasa diberkati Tuhan, selalu sehat, segar, dan bersukacita. Tuhan memberkati.